Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita melanjutkan topik kita kemarin, yaitu bagaimana Buddha berdiskusi dengan Sakaca, ya. Nah, jadi kemarin ya mungkin Bapak Ibu bahagia karena diskon meditasinya cukup banyak, ya. Biasanya meditasinya panjang cuma karena ya kemarin ada permintaan dari PT, ya, perusahaan NTT yang bergerak di bidang IT, ya, di bidang dari Jepang. Jadi mereka minta Bante untuk ya membantu memberikan bimbingan meditasi. Dan kalau kita lihat bahwa ya di luar orang lebih semangat ya untuk bermeditasi. Kalau Bapak Ibu tahu, jam tadi malam adalah jam istirahat mereka. Ya, jam istirahat digunakan untuk bermeditasi. Ya, kalau kita bayangkan ya lagi di kantor jam istirahat, kalau bisa lebih panjang ya buat jalan-jalan atau apa begitu ya. Nah, tetapi orang luar mereka sudah tahu bahwa meditasi itu sudah sangat penting di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka berupaya untuk melaksanakan meditasi. Nah, kita lanjut mengenai topik kita, ya, yaitu Sacaka. Dia adalah, kemarin kita sudah cerita bagaimana Sacaka ini punya 4 orang saudari, ya. Jadi 5 bersaudara, 4 perempuan dan dia sendiri yang cowok. Nah, yang 4 kemarin sudah kalah berdebat, ya. Memang keluarganya pinter-pinter. Jadi 4 yang kemarin ini sudah kalah berdebat dan mereka semua sudah menjadi bhikkhuni dan pada akhirnya mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal Sacaka, ya. Tinggal dia yang belum memiliki pencapaian, ya. Malah dia memiliki keirian, ya, keirian kepada Sang Buddha, dan dia juga mau mencoba mengalahkan, ya, mematahkan teori-teori daripada apa yang sudah Sang Buddha ajarkan, ya. Jadi di dalam yang kita sudah belajar bahwa biasanya Sang Buddha mengajarkan tilakana, ya, sabe sankara anicca, sabe sankara dukkha, dan sabe dhamma anatta. Jadi 3 ini, ya, anicca, dukkha, anatta. Nah, Sacaka dia memiliki pemikiran bahwa 3 konsep yang Buddha ajarkan ini adalah hal yang salah, hal yang tidak benar, dan teorinya Sacaka lebih baik, lebih hebat daripada Sang Buddha. Nah, sehingga karena Sacaka sebagai seorang terpelajar, ya, papa mamanya seorang yang sangat dihormati di penduduk Wesali, dan kemudian juga Sacaka ini dia sangat-sangat memiliki pengalaman dan ilmu yang baru sehingga dia lebih sombong, ya, lebih ego dan lebih merasa dia bisa ya membuat hal yang lebih banyak, ya. Nah, sehingga karena dia memiliki kedudukan ini, dia sangat dekat dengan para pangeran. Dan para pangeran banyak juga yang menjadi murid daripada Sacaka ini, ya, banyak sekali yang jadi murid. Nah, pada suatu saat Bapak Ibu, dia ketemu dengan Bante Asaji, ya. Sudah ketemu dengan Bante Asaji, dia tidak puas dengan apa yang dimaksud oleh Bante Asaji. Oleh karena itulah dia pengen untuk bertemu dengan Sang Buddha. Supaya apa? Supaya dia pengen untuk mempermalukan Sang Buddha di depan murid-muridnya, yaitu para pangeran, dan juga di depan masyarakat umum. Ya, jadi ini adalah motif daripada Sacaka ingin ketemu dengan Sang Buddha. Jadi motifnya adalah karena dia sombong, ya, dia mau lebih tinggi daripada Sang Buddha. Nah, di dalam teks ini, ya, diberikan 4 gambaran bagaimana
Sacaka ini pengen untuk dia mempermalukan Sang Buddha ya. Jadi di sini ada bilang 4. Yang pertama adalah bagaikan orang kuat yang mencengkram bulu-bulu domba yang panjang ya. Kemudian menarik dan mendorong sesuka hatinya. Jadi demikian juga dia ingin menarik dan mendorong ya Samana Gotama sesuka hatiku dengan argumentasi dan bantahanku atas pandangannya. Jadi ini adalah cita-cita yang pertama ya. Kedua, bagaikan seorang perempuan kuat yang bekerja di warung minuman keras ya, yang mampu melempar sebuah keset kaki ke tengah danau dan mencengkram ujung sudutnya, menarik, mendorong dan mengguncang-guncangkan. Demikian pula aku akan menarik, mendorong, mengguncang-guncangkan Samana Gotama dengan argumentasi dan bantahanku atas pandangannya. Yang berikutnya adalah bagaikan seorang pemabuk kuat ya, yang mengguncang-guncang dan melemparkan saringan minumannya dengan memegang tepinya. Demikian pula aku akan mengguncang-guncangkan dan melemparkan Samana Gotama dengan argumentasi dan bantahanku atas pandangannya. Yang terakhir, bagaikan seekor gajah yang mulai melemah di usia 60 tahun akan turun ke kolam yang dalam dan bermain permainan mencuci rami. Demikian pula aku akan bermain dengan Samana Gotama seperti memainkan permainan mencuci rami dengan argumentasi dan bantahanku atas pandangannya. Jadi inilah 4 motif yang ingin ya diupayakan oleh Sacaka. Ya, dia pengen untuk memalukan Sang Buddha di tengah-tengah kumpulan. Oleh karena itu, karena memiliki motif ini, dia kemudian mengajak ya para pangeran Licawi yang murid-muridnya untuk ayo sama-sama kita pergi bertanya kepada Sang Buddha ya. Nah, setelah singkat cerita dia mengumpulkan sekitar 500 ya pangeran, dan 500 pangeran ini datang ke Wihara Wesali ya di Kutagara, hutan Mahawana ya. Di sana kemudian Sang Buddha menunggu mereka karena Sang Buddha sudah tahu ya apa pikiran daripada Sacaka ini ya. Jadi Sang Buddha sudah tahu karena Sang Buddha seperti biasa setiap hari beliau melihat ke sekeliling dunia siapa yang pantas dan layak untuk dibantu. Nah, jadi Sang Buddha waktu itu sudah melihat dan hari ini saya akan kedatangan tamu yaitu Sacaka dan juga pangeran serta penduduk Licawi akan datang ke sini ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kemudian setelah ketemu dengan Sang Buddha, pangeran-pangeran berpikir ada 2 pihak ya. Jadi para pangeran berpikir bahwa pasti ya Sang Buddha akan kalah ya. Bagi pangeran-pangeran yang pro sama Sacaka akan berpikir Sang Buddha akan kalah. Tetapi bagi yang pro sama Sang Buddha juga akan berpikir kebalik bahwa pasti Sacaka ini yang akan kalah dalam debat. Nah, jadi mereka akhirnya sampai di wihara, dan sampai di wihara juga ada beberapa tipe orang ya. Ada yang datang menghormat kepada Sang Buddha. Ada juga yang datang memberikan salam. Ya, ada yang datang memperkenalkan diri. Misalnya saya dari mana. Nah, kemudian ada juga yang datang dengan berdiam diri, tinggal duduk aja ya, cuek. Ya, jadi ini semua adalah orang-orang yang datang menemui Sang Buddha. Saat menemui Sang Buddha, kemudian mereka ya Sacaka
bilang bahwa Petapa Gotama, saya punya pertanyaan ya kepada Anda. Terus Sang Buddha menjawab, iya, pertanyaan apa itu? Di sini ditanyakan adalah yang pertama, bagaimana engkau menasihati siswa-siswamu ya. Yang kedua, bagaimana bagian mana dari ajaranmu yang paling ditekankan kepada siswa-siswamu. Jadi ada dua ya di sini dipertanyakan adalah bagaimana cara menasehati, dan yang kedua ajaran yang paling sering ditekankan kepada siswa-siswa ya, para anggota sangha maksudnya. Kemudian di sini Sang Buddha kasih tahu bahwa saya menasehati siswa-siswa saya itu dengan ya berpikir bahwa badan jasmani atau rupa adalah tidak kekal ya. Ya, setiap hari kita baca kalau Bapak Ibu ikut chanting pagi ya. Rupang anicang, wedana anicang, sanya anicang, sankara anicang, winyana anicang ya. Jadi rupa wujud jasmani tidak kekal, perasaan juga tidak kekal, pencerapan ya tidak kekal, bentuk-bentuk pikiran juga tidak kekal, dan 6 kelompok kesadaran tidak kekal. Kemudian juga rupang anatta, wedana anatta, sanya anatta, sankara anatta, winyanang anatta, bahwa badan jasmani bukan aku ya, bukan aku di situ. Kemudian perasaan bukan aku, bentuk pikiran dan seterusnya ini juga bukan aku ya. Kemudian Sang Buddha juga bilang bahwa segala yang terkondisi adalah tidak kekal ya. Segala yang berkondisi tidak kekal, semua yang berkondisi dan tidak berkondisi adalah bukan aku. Ya, jadi ini yang Buddha sering ajarkan kepada para biku, ternyata dari 2600 tahun yang lalu sampai hari ini adalah sama ya. Kemudian Sang Sacaka, karena dia adalah seorang yang sangat pintar, kemudian dia berkata kepada Sang Buddha dengan perumpamaan yang sangat menarik ya. Dia bilang, Sang Buddha seperti contoh benih dan tanaman ya. Benih dan tanaman. Kalau benih ya akan menjadi tanaman harus bergantung sama tanah ya. Dan para pekerja yang mengerjakan sawah tidak dapat mengerjakan tugasnya tanpa berdiri di atas tanah. Oh Gotama yang terhormat, demikian juga semua makhluk melakukan kebajikan atau kejahatan tergantung pada badan jasmani. Ya, pintar juga ya, Sacaka memang sangat pintar. Yang kedua, semua makhluk melakukan kejahatan maupun kebaikan karena perasaan. Ya. Dan seterusnya karena bentuk-bentuk pikiran, karena sampai 5 indera yang tadi ya. Nah kemudian jadi konsep daripada Sacaka ini adalah konsepnya atta ya. Semuanya harus ada atta yang kekal, aku yang kekal. Sedangkan konsep dari ajaran Buddha tidak ada yang anatta ya, bukan aku, bukan diri. Kemudian Sacaka ya mengutarakan 5 kelompok yang tadi. 5 kelompok yang tadi, rupa atau badan jasmani, wedana bentuk pikiran, kesadaran, ini sebagai tanah ya. Jadi segala sesuatu yang akan tumbuh ya kalau ada tanahnya. Ya, kalau nggak ada tanah bagaimana ada kebajikan? Bagaimana ada kejahatan? Maksudnya kalau nggak ada badan jasmani, yang dia pikir adalah kalau nggak ada badan jasmani, bagaimana bisa melakukan perbuatan jahat?
Atau kalau nggak ada badan jasmani, bagaimana bisa melakukan perbuatan yang baik? Nah, jadi ini adalah konsep daripada si Sacaka ya. Kemudian konsep ini sangat berkembang sangat baik di India waktu itu ya. Sebelum adanya Petapa Siddhartha sebelum menjadi Buddha, maka konsep ini yang selalu ada di India ya saat itu. Kemudian Sang Buddha menjawab ya. Sang Buddha menjawab bahwa ini orang ya sudah tahu bahwa konsepnya adalah keakuan. Kemudian Sang Buddha bertanya, kalau seandainya ya seseorang yang memiliki kekuasaan yang besar ya seperti ratu ya, di sini dicontohkan adalah seperti Pasenadi Kosala, kemudian seperti Raja Ajatasattu, kemudian Ratu Wedehi ya, memiliki kekuasaan di kerajaan masing-masing. Dan kemudian karena memiliki kekuasaan ini, dia bisa memerintahkan hukuman mati. Ya, memerintahkan hukuman yang berat buat orang. Apakah layak? Ya, apakah bisa? Karena orang memiliki kekuasaan yang besar, kemudian bisakah melakukan perintah bahwa tolong usir orang ini, tolong bunuh orang ini, dan seterusnya. Kemudian Sacaka bilang bahwa iya, kalau orang-orang dengan kekuasaan yang sebegitu besar tentunya bisa melakukan seperti yang tadi ya. Ini Bante sudah singkat banget, seperti merampas kekayaan orang, membunuh orang, mengusir orang daripada kerajaannya, itu bisa. Bahkan Sang Buddha bukan cuma negara-negara yang besar, tetapi juga suku Waji dan suku Mala yang ada di Kusinara. Mereka juga walaupun negara kecil, tetapi mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan hal yang tadi. Ya, kemudian Sang Buddha kemudian bertanya lagi kepada Sacaka, kalau begitu, kalau badan jasmani ini aku ya, berarti kita seperti memiliki kekuasaan ya, seperti Raja Ajatasattu tadi bisa membunuh orang dan seterusnya ya, kalau dia mau, kalau dia suruh. Nah sekarang Sang Buddha tanya, kalau sekarang kamu bilang ini badan jasmanimu kan, apakah kamu bilang badan jasmani, biarlah badan jasmaniku seperti ini, biarlah badan jasmaniku seperti itu? Maksud tidak seperti ini, tidak seperti itu. Maksudnya begini, ya. Ketika misalnya, kalau misalnya juga kita pakai konsep bahwa ini badan saya, ini badan aku, ya. Kemudian Bapak Ibu lagi duduk meditasi, Jangan deh kalau pakai meditasi susah contohnya ya, karena jarang meditasi. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi makan ya, kalau lagi makan yang enak ya, makan yang enak, misalnya Anda lagi pergi ke luar kota, taruhlah PPKM sudah selesai, PSBB sudah selesai, Anda misalnya pergi jalan-jalan ke luar kota, kemudian lagi misalnya ke mana yang terkenal ya, misalnya Anda pergi ke satu daerah, kemudian makan makanan khas dari daerah itu. Ya, dan Anda rasa, makanan ini enak sekali. Kemudian ketika Anda makan, ya, kadang-kadang kan kita makan, enak, tambah lagi kan, tambah lagi. Makin banyak makan, jadi rasanya apa? Kenyang kan? Nggak muat lagi ya. Kadang-kadang kalau dulu waktu Bante masih kuliah sama teman-teman tuh pintar ya. Mereka bilang begini, kalau kita anak kuliah dulu suka pergi di mana all you can eat ya. Jadi kalau all you can eat pergi, kemudian teman-teman bilang,
kalau di istilah di IT itu ada kata-kata istilah defrag, ya defrag. Jadi file itu begitu banyak dirapihin. Jadi mereka bilang kalau sudah kenyang banget defrag, jadi badannya ditegakin, goyang-goyang dikit, jadi makanan itu keisi gitu ya, kayak defrag komputer gitu. Nah, namanya kita anak binus ya, sering dengan istilah komputer. Jadi kalau sudah makan kebanyakan dibilang defrag dulu, ya jadi biar kayak file itu keisi lagi ya, jadi biar makanan itu masuk ya. Nah, jadi kemudian kita biasanya ya itu karena memang kita masih kuliah waktu itu ya itu kita defrag juga ikut-ikutan. Kadang-kadang kalau sudah kenyang banget jalan gitu kan, baru balik lagi makan lagi. Tetapi di sini pertanyaan Bante adalah bisa nggak ketika kita dalam posisi kenyang, ya kan? Terus kita bilang jangan kenyang, bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa kan? Padahal ini adalah badan saya. Kenapa saya bilang ini nggak bisa? Ya, udah jangan kenyang. Perasaan kenyang pergi, makan lagi. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Tetapi katanya itu badan saya. Kenapa saya nggak bisa perintah? Ya, atau ketika Bapak Ibu lagi meditasi, ya kan lagi meditasi. Aduh, biar Bante Dhammawudo nggak lihat saya di rumah lagi duduk bagaimana, tetapi saya mau sungguh-sungguh meditasi. Bante rasa dari 40 yang nonton, mungkin 5 yang berpikir begitu ya, sisanya enggak. Jadi lagi sungguh-sungguh, saya lagi meditasi sungguh-sungguh. Kemudian muncul rasa kram. Apakah kakinya kram atau pinggulnya pegal gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Aduh, lagi meditasi enak-enak, kenapa rasa kram ini muncul? Ya, kenapa rasa sakit ini muncul? Bisa nggak kalau misalnya kita bilang ini badan saya, itu kaki jangan kram. Harusnya kalau ini badan saya, kakinya bisa kram nggak? Nggak bisa. Kalau kita bilang kram pergi, ya pergi. Seperti dengan tadi, Raja Ajatasattu, Raja Pasenadi Kosala, kalau dia bilang bunuh, bunuh. Ya, karena dia memiliki kekuasaan atas kerajaannya. Ternyata badan jasmani kita tidak bisa kita berkuasa atas badan jasmani kita. Ketika badan kita sakit misalnya, ya, misalnya kena mungkin kena api misalnya. Kalau kena api kan itu ya panasnya lumayan kan, maksudnya berasanya bisa lama gitu kan. Bisa nggak kita bilang, udah jangan sakit tangan? Nggak bisa. Ya, perasaan sakit nggak bisa. Anda lagi putus cinta, kan hati-hati saya, perasaan-perasaan saya, bisa nggak? Udah ilangin perasaannya. Ya, di depan orang nggak nangis, di kamar nangis. Karena nggak bisa kita menghilangkan perasaan secepat itu. Ya, walaupun kita bilang ini perasaan-perasaan gua, perasaan-perasaan saya, tetapi kita tidak berkuasa atas itu ternyata. Karena kenapa? Sudah masuk ke perasaan, dia masuk ke dalam bawah sadar, dan susah kita hapus daripada bawah sadar. Nah, makanya di sini adalah konsep atta yang Buddha lihat adalah hal yang mustahil. Ya, di sini kemudian Buddha bertanya kepada Saccaka, bisa nggak kamu kalau memiliki kekuasaan terhadap badan jasmani, apakah kamu bisa? Ya, biarlah badan jasmaniku seperti ini, ya. Biarlah badan jasmaniku seperti itu. Karena Saccaka tahu bahwa waduh, kena saya. Ya, pada akhirnya Saccaka berdiam diri, dia nggak mau jawab. Ya, karena dia sudah tahu bahwa sudah kalah dia, ya. Dia berdiam diri. Kemudian juga di sini Saccaka berpikir, kalau saya menjawab bahwa aku tidak memiliki kekuasaan, maka teori dia yang dia bangun selama puluhan tahun kalah. Tetapi kalau juga dia menjawab dia bisa, ya kan? Dia juga nggak mungkin, ya. Jadi di sini Saccaka dalam posisi serba salah dia di sini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena dia berdiam diri terus dan
kita tahu bahwa di dalam Dhamma Niyama ya, ketika Sang Buddha bertanya kepada orang sebanyak 3 kali, kemudian orang ini nggak menjawab, ya, maka di sini kalau di teks di sini dibilang bahwa kepalanya bisa pecah ya, katanya karena tidak mampu menjawab sebagai rasa respect ya, nggak respect terhadap mungkin Buddha. Nah, tetapi di sini detailnya Bante belum lihat komentarnya ya. Nah, kemudian muncul Dewa Saka ya, Saka Dewa Indra itu muncul seperti raksasa ya, yang pegang gada. Kemudian berdiri di samping Sacaka. Kemudian seakan-akan kalau Sacaka sampai nggak jawab pertanyaan dari Sang Buddha akan dipukul begitu ya. Nah, jadi kemudian Sang Buddha mengganti pertanyaannya ya. Kenapa ya Saka Dewa Indra itu datang seperti raksasa? Karena Saka Dewa Indra ini Bapak Ibu ternyata ketika Sang Buddha setelah mencapai pencerahan sempurna di pohon Bodhi, nah yang memohon adalah, kalau kita biasa baca teks, Brahma Caloka ya, Brahma Sahampati. Ternyata di sini yang pergi memohon adalah Brahma Sahampati didampingi oleh Saka Dewa Indra. Ya, jadi kenapa di sini Saka Dewa Indra berwujud sebagai raksasa? Karena Saka Dewa Indra di dalam teks di sini berkata ya, mereka bertekad di dalam hati bahwa penguasa Dhamma adalah Sang Buddha sendiri, sedangkan mereka adalah penegak hukum ya, seperti polisinya daripada Dhamma. Jadi inilah alasan bahwa Saka Dewa Indra berubah jadi seperti raksasa. Nah, kemudian ketika Sacaka ini melihat raksasa begitu besar ya, hanya dia yang lihat. Dia lihat pangeran-pangeran di belakang nggak lihat. Kalau dia berteriak juga nanti pangeran-pangeran akan bilang, kamu halu ya. Kita nggak lihat, cuma kamu yang lihat. Jadi pada akhirnya dia takut. Dia takut sampai dia ketakutan ya, menggigil di sini dibilang. Kemudian Sang Buddha melanjutkan pertanyaannya ya. Sang Buddha di sini bertanya, apakah ya badan jasmani ini aku? Kalau misalnya aku, berarti kamu masih maksa kata-kata kamu sendiri. Ya, karena kamu sudah tahu bahwa tidak mungkin badan jasmani itu dapat kita perintahkan. Ya, kemudian Sang Buddha berkata yang berikutnya ya, apakah perasaan ini aku? Ya, di sini kalau perasaan ini aku, apakah kamu bisa memiliki kekuasaan daripada perasaan itu? Di sini Sacaka sudah mulai menjawab tidak yang mulia. Lanjut sampai pada pencerapan ya, lanjut sampai pada bentuk-bentuk pikiran, dan juga sampai pada 6 kesadaran. Ya, jadi di sini kemudian Sang Buddha lagi bertanya, apakah badan jasmani ini kekal atau tidak kekal? Nah, di sini Sacaka sudah bisa menjawab bahwa badan jasmani ini karena mengalami perubahan maka tidak kekal. Kemudian apakah yang tidak kekal ini suka, bahagia, atau menderita? Sacaka menjawab bahwa menderita, oh Gotama. Ya, jadi apakah tepat untuk menganggap bahwa badan jasmani yang tidak kekal ini menyakitkan dan selalu berubah-ubah, ini adalah milikku karena dipengaruhi oleh kemelekatan. Badan jasmani ini adalah aku karena kesombongan. Ini adalah atta karena kita memiliki pandangan yang salah. Maka Sacaka menjawab, sungguh tidak tepat.
Ya, jadi diteruskan. Kemudian di sini dia sendiri yang mempunyai teori yang selama ini sangat-sangat sangat-sangat kekeh dengan teorinya, malah sekarang dia kebalik ya. Jadi apa istilahnya, kalau orang istilahnya apa ya, kayak apa, sudah buang kata-kata kemudian sekarang jilat sendiri bahwa yang dia sudah ngomong selama ini tidak benar ya. Jadi disitulah Sang Buddha kemudian pertanyaan terakhir ya, ini yang terakhir kali, jika seorang melekat pada dukkha, pada penderitaan, terikat pada dukkha dan memegang erat-erat dukkha atau penderitaan, menganggap dukkha sebagai dukkha ini ya, karena dia menganggap kelompok kehidupan ini kan dukkha, tadi dia bilang dukkha ini adalah milikku ya, dukkha ini aku, dan dukkha ini adalah atta ya. Dapatkah ia memahami lenyapnya dukkha? Kemudian Sakaca jawab nggak bisa ya. Dan berikutnya, ketika kita melihat dukkha ini dengan pandangan yang salah, apakah bisa menemukan pandangan yang benar? Dan jawabannya adalah tidak ya. Dan kemudian Sang Buddha memberikan suatu gambaran bahwa bagaikan seseorang yang membutuhkan inti dari kayu ya, tetapi dia membawa pisau yang sangat-sangat tajam. Sesampainya di hutan, dia malah melihat pohon pisang dan dia membelah ya. Kita tahu bahwa pohon pisang tidak memiliki inti kayu. Nah, sama dengan pandangan daripada Sacaka ya. Kamu bukan memiliki inti kayu ya, bahkan kulit kayu pun nggak dapat. Nah, dari situlah Sacaka akhirnya apa ya, merasa selama ini dia memiliki keangkuhan yang kosong dan dia belum pernah untuk ketemu atau mengaku sebagai seorang samana, brahmana dan Buddha. Nah, oleh karena itulah di sini Sacaka sampai malu ya sama apa, masyarakat, para pangeran, dan disinilah dia apa, kalah dengan argumen-argumen mengenai kesalahan pandangan daripada yang dia punya ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pandangan salah mengenai tilakana ya tidak bisa membuat kita untuk melihat pandangan yang benar. Oleh karena itulah kita sebagai umat Buddha, kita bersyukur kita bisa memiliki kesempatan untuk belajar dhamma yang baik, dhamma yang benar ya, dan tidak seperti Sacaka. Ya, mungkin ini renungan malam buat hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bante persilahkan. Bante, ada pertanyaan dari Facebook, dari Limli. Namo Buddhaya Bante, kenapa umat mereka di India masih kurang penganut agama Buddha, padahal tempat kelahiran Mahaguru Buddha Gautama? Namo Buddhaya Bante, sadu, sadu, sadu. Ya, karena apa ya, anicca itu sendiri ya, dan kita melihat bahwa ketidakkekalan termasuk juga dalam ajaran Buddha. Yang kedua juga waktu di sana ketika ajaran Buddha ini mulai berkembang ya, banyak raja-raja yang mengikut ajaran Buddha, dan juga sehingga kepercayaan lama mereka ya, yang kita bilang Brahmana, nah mereka merasa iri sehingga dilakukan berbagai cara untuk menghancurkan ajaran Buddha waktu itu ya. Jadi kalau kita baca sejarah, ajaran Buddha ini hancur secara eksternal dan internal ya. Jadi secara eksternal daripada politik,
dan juga dari internal karena terjadi perpecahan, ya perpecahan. Ya, ini milikku, ini umatku, ini wiharaku. Itu internal. Ya, eksternal ya dari agama-agama yang lain dan juga dari perang. Ya, jadi ini yang menyebabkan kehancuran. Ya, yang hancur paling terakhir, yang paling berdampak adalah ketika Nalanda. Ketika Nalanda sudah dihancurkan, nah ini merupakan kehancuran yang paling besar ya, karena tidak ada lagi biku-biku yang terpelajar yang mampu mengajarkan Dhamma, nah sehingga sangat sulit untuk memberikan Dhamma ya. Kalau zaman dulu tidak seperti ini, streaming ya, bantainya di mana semuanya bisa dapat. Oh, zaman dulu bantainya untuk mengajar harus pergi satu-satu. Jadi ketika bantai yang mengajar sudah sangat kurang sehingga ajaran Buddha juga cepat turun ya. Baru yang berikutnya kita juga melihat bahwa umat Buddha pasif. Ya, umat Buddha pasif. Kalau bantainya nggak minta, ayo meditasi, nggak bikin. Kalau bantainya nggak suruh, ayo jalankan sila, nggak bikin. Nah itu pasif sebenarnya ya. Nah ketika bantainya sudah nggak ada, mereka bingung. Jadi mau ngapain kita agama Buddha? Baca parita enggak, ya kan? Kalau nggak ada pandemi kita nggak baca parita tiap malam seperti ini. Ya, baca paritanya enggak, menjalankan silanya on off, ya minta diskon lagi. Kemudian meditasi, aduh lebih-lebih. Ya, jadi ketika kita sebagai umat Buddha pasif, ya kita pasif, kita tidak percaya dengan karma dan dhamma bisa menuntun Anda menuju pencerahan. Nah karena kita pasif, sifat pasif inilah yang menyebabkan umat Buddha di zaman India itu sangat turunnya begitu banyak ya. Dan sampai hari ini kalau Bante pribadi lihat juga sama ya. Jadi bagaimana kondisi umat-umat kita sama ya, ketika tidak ada pembinaan dari biku atau romo ramani ya, biasanya mereka akan pelan-pelan menghilang ya, disappear. Makasih. Baik Bante, ini ada satu pertanyaan lagi pada hari Selasa lalu dari Cifung Li. Namaste Bante, bagaimana dengan orang yang kurang mampu, yang selalu menerima dana makanan dan lain-lain? Apakah ada kehidupan mendatang dia memiliki hutang karma, sebaliknya si pemberi mendapatkan berkah? Anumodana Bante. Ya, jadi ketika orang ya banyak menerima, ketika orang banyak menerima, apakah akan menjadi hutang karma? Kita jangan bilang hutang karma ya, kita nggak usah bahas karma karena nanti jadi mistis. Tetapi kita melihat bahwa orang yang suka menerima kecenderungan memiliki pikiran yang tidak berkembang, terjadi pikiran yang lambat, yang malas, ya, yang malas. Kadang-kadang kalau kita lihat bahwa mereka-mereka yang seperti ini, tentunya karena mereka lebih lamban, lebih malas, pada akhirnya ya maaf, untuk masa depan mereka juga lebih susah. Ya, mereka mau berjuang untuk masa depan hidup mereka lebih susah. Nah, jadi ini adalah efek daripada ketika orang itu suka menerima ya. Ketika orang suka menerima, mereka otomatis akan lebih sulit untuk berusaha. Ya, maksudnya berusaha jadi orang yang lebih benar ya. Karena mereka akan menganggap ya menerima aja lebih enak. Ya, kayak kemarin Bante nonton YouTube ya. YouTube ada satu promosi bilang begini, di tengah pemerintah lagi mengejar bagaimana berupaya ini pandemi cepat selesai, di YouTube itu ada kalau nggak salah promosi Wisma Atlet. Nih enak nih Wisma Atlet begini-begini, ada dapat makan, ada dapat ini, kamarnya bagaimana. Nah itu. Jadi di lain pihak orang membantu, di lain pihak ya menerima ya jadi santai, dia anggap wah ini lebih bagus ya kan, lebih lama di dalam lebih bagus. Nah jadi ini ya, maksudnya ini yang menyebabkan
itu adalah hutang karma karena dia menganggap ketika dia mendapatkan ini dia bahagia dengan apa yang dia dapatkan, sehingga lama kelamaan bawah sadar akan malas untuk kreatif, malas untuk berusaha, malas untuk memiliki hal-hal yang positif lainnya. Ya, terima kasih. Nanti ada pertanyaan dari YouTube dari Upacarika Mewah. Selamat malam Yang Mulia Bante Dhamma-Wudho. Bagaimana merenungkan duka, penderitaan yang kita sedang alami secara benar, seperti kisah Arahat Santati. Terima kasih, Namo Buddhaya, dari Mewah di Tangerang. Ya, jadi bagaimana merenungkan duka ya secara benar. Yang pertama, terima kasih Pak Mewah ya. Jadi yang pertama yang kita harus renungkan adalah kita baru melewati asada ya. Di mana asada Buddha menjelaskan kepada kita mengenai 4 kesunyataan mulia. Ya, tadi juga kita baca di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, inilah duka. Ya, inilah duka. Duka ini apa? Duka di dalam ajaran Buddha adalah duka yang nyata, yang menyelimuti semua makhluk. Ya, jadi duka yang nyata yang meliputi semua makhluk. Apa itu? Jatipi duka, ya kan? Jarapi duka, maranampi duka. Ya, 3, 4. Ketika kita lahir sudah menderita, ketika kita sakit kita menderita, kita jadi tua kita menderita, kita meninggal kita menderita. Ada nggak yang lihat ketika bayi lahir dia ketawa, senyum, selfie? Nggak ada. Jadi semua yang lahir menderita, dia sudah nangis, ya kan? Dia nangis karena dia menderita, ya. Kemudian sakit, ya kita seperti saat ini lagi pandemi, kita juga menderita kan, takut, ya. Yang sehat takut keluar, yang sudah sakit juga nggak boleh keluar, penderita. Ya, jangankan Anda yang itu, kami juga para Bante ya. Saya selama pandemi paling takut ketemu orang ya. Paling takut ketemu orang. Dulu cuma takut ketemu hantu, sekarang ketemu orang juga takut. Ya, apalagi orang nggak pakai masker itu kita lebih takut lagi. Nah, itulah makanya kita bilang kenapa takut? Karena nggak mau sakit ya. Karena tahu bahwa sakit itu adalah suffering, penderitaan, nggak mau sakit. Nah, jadi takut ketemu orang. Dan berikutnya ketika menjadi tua juga penderitaan ya. Biasa lari, biasa bisa ngangkat ini, ngangkat itu, biasa kuat ya. Masak ini, masak itu. Sekarang sudah nggak bisa, naik tangga 1 tingkat sudah capek, ya. Biasanya begitu cakep, mungkin dulu waktu muda, misalnya model, ya, misalnya model atau yang berhubungan dengan kecantikan seperti itu. Nah, sekarang sudah tua, sudah nggak bisa lagi, ya. Kemudian berujung pada kematian. Kematian, kalau kemarin waktu Bante, nanti kita akan bahas kembali mungkin Bardo di bulan-bulan Agustus ya. Kalau kita mau kita refreshing lagi tentang yang sudah kita bahas tahun lalu. Jadi kalau kita mau meninggal, kira-kira apa-apa aja itu penderitaannya, itu ada ya di dalam proses-proses kematian. Dan proses dari kematian dan akan menuju ke kehidupan mendatang, itu ada lagi penderitaannya. Jadi 4 ini ketika kita lahir, kita sudah suffering. Apapun agamanya, ya, apapun sukunya, apapun rasnya, apakah dia kaya atau miskin, begitu dia lahir, dia menerima 4 warisan ini. Nggak ada yang bisa lolos dari ini, ya. Nah, ada yang bisa lolos dari 4 ini. Berikutnya, sifat. Ketika kita putus cinta, kita menderita. Ya. Karena kenapa? Kita berpisah dengan orang yang kita cintai.
Ya, ketika kita berpisah misalnya yang mungkin sekolah di luar, ya misalnya yang sekolah di luar kota masing-masing atau berpisah dengan orang tuanya di rumah, apa yang terjadi? Nggak bisa tidur, kangen mamanya, kangen siapanya, ya kan? Kangen, nggak bisa tidur, ya. Kok Bante tahu? Bante dulu juga pernah, ya kan? Nah, terus apalagi bertemu dengan orang yang kita benci, waduh, ya kan? Dulu Bante sudah cerita juga ini ya. Dengar aja suaranya sudah panas kitanya ya. Jangankan dengar suaranya, lihat aja dia di IG di Instagram lagi sama orang sama apa, langsung muncul keselnya ya. Dan yang terakhir, keinginan yang kita tidak tercapai, kita juga menderita. Ya, Anda mau beli mobil nggak kesampaian ya, baru dapat beli mungkin apanya doang gitu, belum bisa beli ya. Mau beli rumah belum bisa beli, baru cicil dan seterusnya. Keinginan yang nggak bisa tercapai juga menderita. Jadi ini adalah penderitaan yang alami yang sudah kita punya. Nah sekarang boleh nggak kita menolak penderitaan? Ketika kita menolak rasa alami ini, maka akan muncullah penderitaan baru. Ya, ketika Anda, saya nggak mau tua, apa yang terjadi? Anda pergi operasi plastik, Anda punya badan ditarik sana, ditarik sini, gitu kan? Nggak mau tua kan? Tetapi muncul penyakit baru, sakit baru, ya karena bekas operasi dan seterusnya. Ya, ini adalah penderitaan. Makanya ketika kita sadari bahwa kehidupan kita adalah penderitaan, sebagai umat Buddha sadari dan terima saja bahwa oke, ini adalah penderitaan, ini adalah yang harus saya jalani. Dan ini akan, yang menderita seperti ini bukan cuma saya, semua dari ini juga menderita. Ya, semua dari sini juga menderita. Kalau mungkin Bapak Ibu juga di rumah ya, mungkin di rumah ketika ada saudara atau orang yang kita kasihi juga ada yang meninggal, ya kita juga kadang-kadang sedih ya. Kalau Anda sedih, lihat yang tadi di sebelah kanan Bante. Bukan cuma Anda yang sedih, ternyata banyak. Ya jadi di sini kita melihat bahwa inilah realita di dalam kehidupan. Kalau kita nggak terima, maka penderitaan itu akan muncul lebih besar lagi. Nah sehingga yang pertama kita terima, accept. Baru cari tahu sebab duka ini gara-gara kenapa. Ya kenapa gua menderita, kenapa saya dilahirkan, kenapa saya lahir di keluarga kaya. Kenapa saya kalau lahir di keluarga kaya biasa nggak nanya ya. Kenapa biasa yang nanya kok saya miskin. Kalau lahir di keluarga yang kekurangan itu nanya, tapi kalau saya lahir di keluarga kaya nggak nanya. Kenapa lahir di situ? Itu karena ada sebab, ya kan? Sebabnya apa? Tadi di dalam Dhammacakka dibilang bahwa ada sebab, yaitu ada karena keinginan, ya keinginan membuat kita lahir. Tanha. Nah tanha ini berhubungan dengan apa? Keinginan-keinginan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya mungkin karena keinginan yang salah menyebabkan kita melakukan perbuatan yang tidak baik yang mengakibatkan pada hal-hal yang tidak baik sehingga membuat kita punya kehidupan menjadi tidak baik. Ya, itu. Jadi ini sampai selesai. Ya, yang penting setelah kita tahu sebab, kita berusaha menghentikan sebabnya dan kita bikin sebab yang baru, yang baik. Ya, kalau kita sadar bahwa semua dari kita menderita, jangan lagi tambah bikin orang lain punya hidup tambah susah. Dia sudah susah, saya juga susah. Ngapain kita kepoin orang bikin susah dia lagi? Jangan. Jadi yang harusnya apa? Dia susah, saya susah. Kita yang sadar. Kan agama Buddha yang sadar. Yang sadar kita bantu. Itu baru benar. Agama Buddha, ingat, Buddha adalah kata dari bodhi, sadar. Ya, jadi kita sadar bahwa kita menderita, orang lain menderita. Ya kan, kita jangan bikin susah orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau benar-benar Anda sadar, Anda Buddha, Anda bantu dia. Itu baru bilang
kita menerima duka ini, tetapi kita tidak menyerah dengan penderitaan itu. Ya, terima kasih. Nanti ada pertanyaan satu lagi dari Soliatan di YouTube. Sotihontu Bante, bagaimana cara yang cepat menghilangkan kemelekatan? Anumodana Bante. Ya, cara cepat menghilangkan kemelekatan. Tergantung kemelekatan apa. Ya, tergantung kemelekatan apa. Kalau kemelekatan sama pacar, cara cepat kan ditanyakan. Kalau punya melekat sama pacar, cepat-cepat function pacar. Jadi kemelekatan hilang. Kata Buddha, kalau nggak ada nggak menderita. Ya, contoh, kalau nggak ada gigi, nggak sakit gigi. Ya kan? Kalau nggak ada rambut, nggak ada uban. Ya. Jadi kalau nggak ada, pasti nggak menderita. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu dulu kita melekat sama siapa. Ya, ketika kita tahu misalnya contoh, Bante melekat sama gelas, ya. Gelas yang ini nggak mau pakai misalnya. Karena Bante melekat gelas Bante yang di Jakarta yang warna oranye ini nggak mau pakai. Ini bukan gelas saya, ini bukan milikku. Jadi ketika saya melekat, masa Bante mesti pulang dulu ambil gelas baru balik lagi? Ya kan? Nggak mungkin. Ya, jadi ketika kita tahu, oh itu ketinggalan di sana, ya sudah, apa yang ada dipakai, selesai. Jadi kemelekatan juga sama seperti itu ya. Apapun yang ada di depan kita, itu adalah sumber kemelekatan, sudah pasti. Misalnya, saya suka makan A, ya kalau Bante suka gangguin ada apa tuh, di WhatsApp ada stiker kan, mau martabak, itu biasa Bante gangguin si Remon. Bukan melekat sama martabaknya, bukan, itu apa. Jadi bukan melekat sama itu, tetapi apapun yang kita doyan, apapun yang kita suka, pasti ada kemelekatan di situ, itu udah pasti. Ya, itu udah pasti. Nah, sehingga bagaimana kemelekatan ini dihapus? Jangan suka. Kalau kita suka, sudah tahu Anda suka sama gelas ini, usahakan cari gelas yang lain. Kalau Anda suka model yang ini, cari yang lain. Ya, tetapi tidak berlaku untuk suami atau istri. Sama pacar ya. Jangan sampai, oh Bante bilang kalau saya sudah nggak suka suami saya, function aja. Ya, bukan begitu. Ya, tetapi hal-hal yang biasa kita bisa lepas, kita lepas dulu. Nah, kalau misalnya hal yang lain, mungkin yang lebih, soalnya ini pertanyaannya kan umum, Bante nggak tangkap maksudnya. Kalau lebih detail ya mungkin bisa Bante lebih jelasin lebih detail ya. Kalau dulu saya ingat, saya kalau dulu waktu masih kuliah, kan teman dia jual Oriflame kan, teman dekat ya, teman dekat cewek, dia jual Oriflame, jadi Bante suka beli. Nah ketika beli, pakai parfum kan, jadi kalau saya pergi pakai parfum ke wihara ketemu Suhu bilang, sudah genit, nggak boleh pakai. Jadi mau gimana? Sudah beli tapi Suhu bilang nggak boleh pakai. Ya sudah, pokoknya kalau ke tempat Suhu jangan pakai. Ya jadi nggak pakai. Nah lama-lama akhirnya apa? Oh sudah nggak pakai, udah nggak beli lagi kan. Jadi hemat uang. Nah jadi itu contoh ya. Jadi pada kemelekatan seperti itu. Ketika kita nggak ada kan juga bisa hidup. Ketika kita ada kan juga bisa hidup. Dan kemelekatan daripada semua hal duniawi. Waktu saya pas awal-awal jadi Bante itu kepikiran ya. Pas jadi Bante kepikirannya apa? Waktu saya umat ya kan, makan, kemelekatan makanan. Itu bisa sampai makan sehari 5 kali ya. Kan kita di kantor kan, makan pagi sarapan. Terus di kantor ada coffee break jam 10. Roti biasa dikasih roti. Jam 12 makan. Nanti jam 3 ada coffee break.